Hai Bu Rupi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sinta. Bu Rupi bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik nih. Bu Rupi gini nih, sebelum nanti kita melakukan coaching ya, dan kalau juga melakukan coaching dengan coaching nanti, di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya, boleh Bu ya? Iya, Bu. Ini yang pertama nih, kompetensi apakah yang nanti akan Ibu sampaikan pada coaching hari ini? Kompetensi yang saya sampaikan yaitu tentang kehadiran penuh ya, Bu, dan juga pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, jadi seperti kompetensi present ya Bu ya? Iya, iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah pertanyaan yang berbobot ya, Oh Bu. begitu, Iya. jadi tetap yang pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya. Baik, kemudian indikator yang bagaimana nih Bu yang ingin yang diinginkan dalam coaching kali ini? Ya, saya ini coach saya ini bisa menemukan solusi ya, Bu, dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu, Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Dan demikian pernah observasi saya sebagai observasi Bu ya. Iya. Jadi sekarang saat ini Ibu boleh melakukan coaching bersama coachingnya. Silahkan Ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Selamat pagi, Pak Junet. Selamat pagi Putri Palupi. Iya, bagaimana kabarnya Pak Junet? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu Lupi. Iya, nampaknya ini ada apa ini Pak Junet? Kok wajahnya nampaknya kurang semangat ya Pak Junet? Bu Lupi boleh minta waktunya. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Pak Junet, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu Lupi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% Bu, di tiap kelasnya. Jadi menurut Pak Junet ini, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Baik, menurut Pak Junet, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Junet? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, Bu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, Bu, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh begitu Pak Junet. Kira-kira menurut Pak Junet nih, apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan bermakna, tidak monoton dan tidak membosankan. Oke, wah saya sependapat sekali ya dengan Pak Junet. Lalu menurut Pak Junet, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Pak Junet berikan? Menurut saya, pembelajarannya harus berpusat pada murid, student center. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking maupun games supaya pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Bagus sekali, saya juga sependapat Pak ya. Terus bagaimana Pak mengenai tugas? Tadi kan Bapak mengatakan cuma 50% ya Pak yang mengerjakan tugas. Menurut Pak Junet nih, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas yang diberikan dari Pak Junet itu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oke, kalau boleh tahu ya Pak Junet, ini Bapak menggunakan sumber belajar itu apa saja kalau di kelas itu? Saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, selain buku paket juga media, Oke. media informasi. Oke, berarti ada sumber lain ya Pak? Apa saja itu Pak sumber lain yang Bapak berikan kepada murid itu? Banyak sumber belajarnya seperti TikTok, YouTube, artikel di blog, tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren itu loh, seperti TikTok atau Reels di IG. Oke, nah betul sekali ya Pak, yang anak-anak zaman now, zaman sekarang memang sukanya yang terkini ya Pak ya. TikTok itu sangat mereka sukai daripada yang lainnya gitu ya Pak. Saya betul sependapat dengan Bapak. Saya ingin sekali jika Bapak itu menggunakan berbagai macam literasi, nanti murid-murid Pak Junet itu akan antusias dalam pembelajaran yang diberikan oleh Pak Junet. Nah, sekarang nih apa rencana Pak Junet untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama, Bu, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dan bermakna dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, Bu, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya itu disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya.
Bisa menggunakan bentuk drama, puisi, pantun, pelaporan digital, clipping, dan lain sebagainya, Bu. Oke, bagus sekali rencana Pak Junet ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Oke, satu lagi Pak, kira-kira apa nih komitmen Bapak atau Pak Junet ini terhadap rencana Pak Junet ke depan? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan bermakna, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah ya, bagus sekali ya Pak Junet ya, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Jadi nanti bisa di satu kelas itu tidak hanya 50%, 100% mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Pak Junet. Terima kasih Putri Palupi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Iya, mudah-mudahan kita menginspirasi murid-murid kita ya Pak. Oke. Saya izin. Oke, ya baik Pak. Ya, ngatos-ngatos ya Pak ya. Ya. Wow, Pak Lupi tadi sudah melakukan coaching nih ya dengan Pak Junet. Oke, Iya. setelah coaching yang ingin saya tanyakan nih Pak Lupi, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh ya, di coaching ini ya Bu, saya sudah melakukan coaching itu dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke, baik Pak Lupi. Menurut saya nih Bu, saya sebagai observer nih ya, atau supervisor, proses coaching yang dilakukan di Pak Lupi dengan Pak Junet tadi itu sudah baik loh Bu. Dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Pak Lupi ini juga sudah berusaha menggali dengan berbagai pertanyaan yang berbobot kepada Pak Junet, sehingga tadi Pak Junet bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Sip banget Bu. Gini Bu, pertanyaan saya selanjutnya nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari coaching yang baru saja Ibu lakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami lagi ya Bu proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi Bu. Oke, sip. Baik Bu, semoga nanti kita kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan kita bisa menjadi seorang pendidik yang dirindukan oleh murid, kemudian bisa berbagi baik praktik baik dengan rekan sejawat ya Bu Palubi ya. Iya Bu, Oh, amin. demikian nih Bu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Iya Bu. Saya akhiri Bu Palubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu Sinta ya. Sama Bu Palubi. Iya. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Niken. Bagaimana kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Niken. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah Bu. Bu Sinta, sebelum kita melakukan coaching, Ya. di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, kompetensi apakah yang akan Ibu sampaikan pada coaching hari ini? Oke Bu Niken, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah kompetensi present Bu Niken. Jadi saya nanti akan mendengarkan secara penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang akan Ibu Sinta kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu Sinta? Kompetensi saya nanti yang ingin saya kembangkan lagi adalah pertanyaan yang berbobot juga Bu Niken. Oh gitu. Iya. Jadi pertanyaan berbobot ya Bu Sinta ya. Iya. Iya. Indikator yang bagaimana yang Ibu Sinta inginkan dalam coaching kali ini? Indikator saya itu nanti saya tuh inginnya tuh coaching nanti bisa menemukan solusinya sendiri Bu dari permasalahan, dan dia tuh bisa menemukan sendiri langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu tanpa harus saya memberikan solusinya, begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian ya Bu, pra observasi kali ini. Silakan Bu,
lakukan coachingnya bersama coaching. Baik Bu Niken, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu Sinta. Ya, selamat pagi Bu Sinta. Bu Sinta, Ya. boleh mengganggu waktunya sebentar Bu? Boleh Bu, ada apa sih Bu? Kok kelihatannya kayak sedang mudah-mudahnya gitu ya Bu ya? Betul Bu, begini loh Bu, Gimana? akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias gitu loh Bu Gitu. dalam menerima pelajaran dari saya. Hmm. Hanya 50% saja loh Bu yang mau mengumpulkan tugas Bu. Saya jadi bingung Bu, gimana caranya ini Bu? Oke. Jadi begini, menurut Bu Lupi itu emangnya harapan Bu Lupi dari yang akan kita obrolkan ini nanti apa sih Bu? Ya, yang saya harapkan ya solusi Bu atas permasalahan saya tentang antusias murid saya Bu. Yang saya ajar ini loh Bu. Jadi Bu Lupi ini ada masalah bahwa anak didiknya tuh kurang antusias gitu ya Bu ya? Iya Bu. Baik. Kalau menurut Bu Lupi sendiri nih, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu Lupi itu kayak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Lupi? Kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu, mungkin pembelajaran saya itu sedikit membosankan Bu. Terlalu monoton, saya itu terlalu dominan berbicara Bu. Jadi di depan murid-murid saya itu saya tidak memberikan kesempatan mereka untuk mengemukakan pendapatnya Bu. Terus saya juga ini Bu, terlalu aktif bicara dan murid saya itu kayak terdiam gitu loh Bu. Iya. Oh begitu. Jadi gini Bu, oke saya bisa menangkap nih ya permasalahan dari Bu Lupi. Iya. Kira-kira nih Bu, apa saja sih yang dapat membuat murid Ibu itu bisa kembali antusias dalam belajar Bu Lupi? Mungkin ini ya Bu, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton dan tidak membosankan kayaknya Bu. Itu, oke. Nah, saya sependapat tuh dengan Bu Lupi. Kalau gini, menurut Bu Lupi nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu bisa asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya pembelajarannya itu harus terpusat pada murid ya Bu. Oke. Murid diminta aktif ya dalam pembelajaran, kemudian saya harus melakukan speaking ya Bu. Iya, tuh. Dan juga game interaktif kayak misalnya Kahoot, Quizzes gitu kayaknya ya Bu ya. Oke, sip gitu. Lalu begini Bu, kalau tadi kan tugas ya, mengenai tugas yang diberikan Ibu kepada murid-murid Ibu, itu apa sih penyebabnya sehingga kok kurang antusias? Bahkan ada yang mengeluhkan itu hingga 50% dari satu kelasnya. Apa ya Bu, kemungkinan apa karena tugas saya terlalu banyak ya Bu? Gitu. Iya, dan pertanyaannya itu berisi banyak sekali pertanyaan kayak beranak pinak gitu loh Bu. Terus tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mungkin kurang mengasihkan bagi mereka Bu. Iya, begitu. Lalu begini Bu, oke sip, saya udah menangkap nih. Kemudian kalau boleh tahu nih ya Bu ya, Ibu tuh kalau di kelas tuh mengajarnya menggunakan sumber belajar apa? Ya saya menggunakan buku teks dari perpustakaan Bu. Iya. Gitu. Adakah Bu sumber belajar selain dari buku? Saya pikir banyak Bu, sumber belajar dari YouTube bisa, artikel di blog, tulisan ilmiah di internet kan. Terus kita juga menggunakan aplikasi yang tren itu loh Bu, yang TikTok sama Reels di IG itu loh Bu. Nah, itu betul sekali Bu Lupi. Dan saya yakin sekali bahwa bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi, pasti deh murid-muridnya itu akan antusias dalam pembelajaran. Jadi gini Bu, sekarang nih rencana Ibu nanti untuk menyelesaikan masalah ini ke depannya apa saja? Yang pertama mungkin saya merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok gitu ya Bu. Terus saya juga memberi tugasnya tidak terlalu banyak kali ya Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga disesuaikan dengan minat dan bakat mereka ya Bu. Istilahnya saya itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Bu. Ya sehingga murid itu tidak terkesan saya paksa gitu. Jadi mereka itu merasa senang dalam mengerjakan tugasnya dan bisa berwujud
drama, lagu, puisi, pantun gitu. Laporan digital juga bisa ya Bu ya. Itu Bu Lupi sangat cerdas. Wah, sekali tuh rencana Bu Lupi. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Satu lagi nih Bu, kalau sudah terancang segitu banyaknya nih Bu, apa sih komitmen Ibu Lupi terhadap rencananya nanti? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya Bu, yang mungkin menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi ya, tanpa ada rasa dipaksa. Kemudian saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya Bu. Itu pinter banget Bu Lupi. Terusnya profesi itu bagus sekali itu Bu Lupi ya. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua apa yang akan direncanakan Bu Lupi berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu Lupi ya. Iya, terima kasih Bu Sinta. Sama-sama. Saya jadi plong sekali bisa cerita dengan Bu Sinta. Mudah-mudahan kita semua jadi guru yang menginspirasi ya Bu, dan kita dirindukan anak-anak kita. Betul banget Bu Lupi. Iya, terima kasih banget Sama-sama Bu. Bu Lupi. Hati-hati ya Bu ya pulangnya nanti. Iya, ini saya pulang duluan ya Bu. Terima kasih banget atas waktunya. Selamat siang ya Bu ya. Bu Lupi. Iya. Bu Sinta, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Palupi ya. Iya, Sangat seru sekali ya Bu Sinta ya. Alhamdulillah. Setelah coaching yang ingin saya tanyakan Bu Sinta, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu Sinta inginkan? Oh, gini Bu, di coaching ini tadi itu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab dari coaching sendiri Bu. Jadi sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri Bu. Oh iya, baik Bu. Sangat hebat sekali Bu Sinta. Ya. Menurut saya sebagai observer atau supervisor, proses-proses alurnya Bu Sinta tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Sinta sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Palupi sehingga Bu Palupi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan selanjutnya Bu Sinta, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari coaching yang baru saja Bu Sinta lakukan? Oke, gini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu nanti yaitu memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti ke depannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh iya, baik Bu Sinta, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Niki.